Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dari Dwi, Pak. Dari Jawa Timur, ke perbatasan Perbatasan? Wonogiri. Oh iya. Ini mau menanyakan apa ya tentang dalam, Pak. Saya itu tentang guru agama Islam yang pada suatu saat ditanya saya tentang ilmu hikmah. Kebetulan saya membaca majalah Respon itu ada kisah bahwa Pak Ustadz gurunya memang seorang guru besar tenaga dalam. Jadi saya mohon, apakah memang ada dalil yang melarang tenaga dalam itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pengalaman yang saya alami, justru yang saya lakukan itu tidak ada dalilnya. Ya, diajari oleh guru saya dulu, kalau mau masuk itu suruh puasa, waktu itu puasanya 3 hari. Kemudian yang terakhir tidak berbuka sehari 1 malam. Terus tambah lagi suruh baca amalan, bacaan-bacaan apa atau ayat-ayat Quran termasuk surat Yasin, termasuk ayat kursi, itu dibaca waktu itu. Nah, dari situlah terus saya dihadapkan kepada guru. Katanya diisi tenaga dalam, ya, diiseni gitu. Waktu itu saya juga tidak terasa kelebon apa-apa. Ya. Nah, sehingga setelah saya mengkaji dengan betul, ternyata apa yang saya terima selama itu, saya meyakini itu suatu perbuatan yang menyimpang dari tuntunan agama. Karena tidak pernah ada Nabi mengajarkan semacam itu. Apalagi tenaga dalam terus. Nabi di dalam bela diri menganjurkan supaya sahabat-sahabatnya, dan diberi contoh oleh Nabi sendiri beliau pernah latihan gulat dengan Ali bin Abi Thalib. Beliau memerintahkan supaya anak-anak itu dididik untuk memanah, didik berpacu kuda, dididik untuk berenang. Nah, jadi sehingga olahraga fisik betul gitu loh. Tidak ada ayat-ayat Al-Quran dibaca untuk keatosan, untuk keampuhan fisik, ya tidak ada. Kalau sekiranya itu ada, ya dah, tentu Nabi Muhammad SAW lebih paham tentang kegunaan ayat itu, dan pada zaman itu sangat penting daripada zaman sekarang. Karena pada zaman itu perang itu adu arep, gamane pedang, panah, tombak kan gitu. Maka kalau membaca ayat Al-Quran bisa tidak mempan pedang, tidak mempan panah, kan saat itu sangat dibutuhkan. Sedang Nabi saat itu masih hidup, sehingga beliau mestinya lebih mengetahui ayat mana kira-kira yang ampuh untuk menolak pedang, ayat mana yang ampuh untuk menolak panah. Mestinya kan gitu. Masa Nabi aja nggak tahu, orang sekarang malah tahu. Nah, itu sok keminter tau. Nah, maka saya istighfar, mohon ampun pada Allah. Setelah saya itu menyadari, maka murid saya banyak waktu itu, pemuda-pemuda semua. Setelah saya tahu, saya kumpulkan semuanya. Saya nyatakan ilmu yang saya ajarkan kepada saudara-saudara itu ternyata sesat. Mulai hari ini saya nyatakan batal, saya tidak bertanggung jawab, dan mari kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita ikuti Al-Quran dan Sunnah. Kalau saudara masih terus, lepas tanggung jawab saya. Allah menyaksikan bahwa saya tidak bertanggung jawab atas itu semua. Nah, maka saat itu, karena waktu saya mengajarkan ini di Makam Haji, kemudian di Ngerampal bener sana, karena maka 2 pengajian itu pertama saya buka di Makam Haji, waktu itu malam Rebu, ya, terus malam Minggu saya di daerah Ngerampal terakhir karena saya buka, saya tututi murid-murid yang pernah ikut ngaji pada saya, tak tututi, ini ajaran sesat, jangan diteruskan. Ya. Nah, ternyata setelah diajak kembali pada Al-Quran, semuanya lepas. Hanya masih beberapa orang saja yang masih setia. Nah, salah satu di antaranya itu Pak Sisdono, itu sekarang ketua Bendahara Pusat. Pak Kukuh Budiono, itu perwakilan Sukarjo, ya. Pak Sirianto juga itu
Dan beberapa aja, yang lainnya semua yang dulu dengan saya taat, apa menenek dengan jarang ketempelan demit itu, wes datang komando, buat jam berapa mesti geruduk datang, ayo kejar. Jadi seperti gaya-gaya pemburu hantu itu saya pernah jalani itu. Makanya pemburu hantu ngene-ngene, persis yang saya lakukan dulu itu. Persisnya saya dulu tidak membawa botol. Nah, saya dulu hanya mengusir. Tak usir sejauh-jauhnya, pokoknya jangan di sini. Nah, kalau sekarang kan diadai botol ditutup, ini gayanya seperti itu persis gaya saya itu. Kalau saya mengatakan itu penipu, saya pernah melakukan seperti itu kok. Pernah melakukan ayat-ayat yang saya baca saya jalani itu. Bukan ngomong, saya ngarani itu bohong itu bukan, saya ngalami kok gimana. Kan dia masuk orang baru lebih lama saya itu. Saya ikuti aliran semacam itu sesudah tahun di 13 PKI itu loh. Sudah itu saya. Terus saya kenal pengajian MTA tahun 74. Jadi sebelum tahun 74 saya jadi panglima. Saya panglima tenaga dalam. Nah, itu dengan Alfandi TU SMA MTA itu. Pernah main di atas panggung dengan menggunakan tenaga dalam, dia lawan saya waktu itu. Menggandeng tenaganya dalam kabeh ya ora nek sing lara wong tenaga dalam. Iya, Pandi dengan saya itu. Ingat ya sampai sekarang itu Pandi. Itu ngajinya bersama saya itu. Masuknya bareng. Udah waktu pentas ya. Dia waktu itu padahal Alfandi itu dia termasuk ikut bela diri tapak suci sebelum masuk tenaga dalam. Nah, tapak suci. Lepas bareng ketemu saya tak tenaga dalam yo melu, tapak suci ini jadi orang suci itu kan. Tapi setelah saya nyatakan itu ya sesat, tidak betul, itu mengada-ada ayat-ayat Al-Quran digunakan yang tidak semestinya, cabut, hilang, ya, dia ikut ngaji bersama saya sampai sekarang. Itu Bapak yang dari Wonogiri, saya jelaskan, mudah-mudahan bisa memahami itu. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan pada kita semua. Saya istiqomah, tidak hanya sekedar datang atau mendengarkan pengajian sudah, tapi hasil yang kita kaji ini kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita akhiri. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.